platform marketplace, maka proses jual beli dapat berjalan dengan mudah dan efisien karena dibantu perusahaan marketplace dalam mempromosikan produk dagangannya. Perusahaan marketplace juga memberi fasilitas dalam hal bertransaksi uang secara online. Secara sederhana, sebenarnya marketplace dapat disamakan dengan konsep pada pasar tradisional. Namun yang berbeda hanya marketplace dilakukan melalui internet atau lewat media online. Marketplace merupakan website atau aplikasi yang menyediakan tempat untuk para pelaku bisnis online yang ingin menjual produk dagangannya. Lewat marketplace, para pembeli dapat menemukan berbagai jenis barang yang diinginkan dari berbagai macam online shop. Dan yang selanjutnya, jenis marketplace itu ada 4. Yang pertama, business to business adalah transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Yang kedua, business to consumer, yakni jenis perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. Yang ketiga, consumer to consumer, merupakan transaksi dilakukan antara konsumen dengan konsumen yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa. Yang keempat, consumer to business adalah jenis perdagangan elektronik di mana konsumen menyediakan produk atau layanan ke suatu perusahaan. Selanjutnya, manfaat e-commerce. Yang pertama, jangkauan yang luas. Keuntungan pertama dari e-commerce adalah pembeli di seluruh negeri dapat berdagang di toko Anda. Yang kedua, unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Bisnis di dunia nyata dapat dilakukan 24 jam sehari, tetapi biaya untuk mendukungnya sangat besar. Yang ketiga, biaya rendah. Biaya pengoperasian instalasi online jauh lebih rendah daripada toko fisik. Tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa gedung, atau tagihan listrik. Yang keempat, tidak perlu stok barang sendiri. Metode pemasaran ini memungkinkan Gramedia untuk menjual saat kehabisan stok. Ketika pesanan tiba, cukup transfer ke produsen barang yang diinginkan. Yang kelima, memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah. Saat ini terdapat berbagai layanan pembayaran elektronik yang diproses di internet. Pengiriman juga dapat dilacak secara online. Yang keenam, dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan, artinya Gramedia menyia-nyiakan investasi dalam bisnis. Saat ini sudah banyak alat analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa data toko online seperti Google Analytics. Yang terakhir, bekerja dari mana saja. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu manfaat e-commerce adalah selalu dapat diakses. Jenis-jenis marketplace. Yang pertama, marketplace murni, di mana mempunyai peran penting sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli. Di sini, penjual bebas untuk melakukan berbagai transaksi produk, serta mengelola pembayaran, menampilkan informasi mengenai produk, dan lainnya. Yang kedua, marketplace konsinyasi, yang merupakan jenis pasar daring di mana penjual hanya memiliki akses untuk menitipkan produk saja. Maksudnya adalah, dari pihak penjual hanya dapat menyediakan barang serta mengirimkan deskripsi informasi detail dari barang tersebut. Contoh marketplace. 1. Pasar daring di dunia. Saat ini persaingan pasar online di seluruh dunia sangatlah ketat. Salah satunya yang paling banyak digunakan adalah platform e-commerce. Banyak sekali platform yang bermunculan karena semakin banyaknya minat konsumen untuk membeli produk barang atau jasa melalui online daripada menggunakan transaksi konvensional. 2. Pasar daring di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia cukup signifikan sehingga menimbulkan banyaknya aplikasi untuk mengelola pasar online. Faktor dari teknologi dan kondisi sosial di Indonesia yang membuat pertumbuhan marketplace mengalami kenaikan yang pesat. Banyak sekali konsumen yang membutuhkan produk impor hanya dengan mencari di platform jual beli online. Konsumen dapat mendapatkan produk impor secara cepat tanpa perlu memesan dan pergi ke luar negeri. Perbedaan marketplace dengan online shop. Perbedaan yang selanjutnya antara marketplace dan online shop. Perbedaan yang berdasar dari kedua platform tersebut adalah dari sisi perantaranya. Marketplace adalah platform yang berperan sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli, sedangkan online shop tidak memerlukan perantara antara penjual dan pembeli dalam proses transaksi. Jadi jika menggunakan online shop maka dapat
berkomunikasi langsung dengan penjual melalui website tersebut. Namun apabila menggunakan marketplace, maka harus proses transaksi jual beli akan dilakukan dengan bantuan pihak ketiga sebagai media atau wadah dalam bentuk aplikasi berbasis web untuk memudahkan dalam proses jual beli online. Kesimpulannya yaitu, marketplace adalah platform yang berperan sebagai pihak ketiga atau perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli secara online. Jenis-jenis dari marketplace terbagi menjadi dua, yaitu pertama, marketplace murni, dan yang kedua, marketplace konsiansi. Sedangkan e-commerce adalah segala bentuk perdagangan yang prosesnya dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi dalam bentuk jaringan internet. E-commerce bisa juga dijalankan dari komputer, laptop, tablet, dan berbagai jenis gadget lainnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.